peran probiotik di dalam mengatasi diabetes yang diperkirakan ya salah satu penyebabnya itu juga karena terjadinya dysbiosis ya atau kekacauan komposisi mikroorganisme yang ada pada usus. Probiotik oleh FAO WHO ya di tahun 2002 itu diartikan sebagai ya makanan yang mengandung mikrobia hidup, mikroorganisme hidup dalam ya yang apabila kita konsumsi dalam jumlah yang cukup ini memberi manfaat kesehatan. Nah, kemudian definisi ini diperbaiki, ditingkatkan, diperjelas oleh asosiasi internasional ya terkait dengan probiotik, prebiotik ya yang definisi ini agar lebih jelas ya sehingga probiotik ini tidak hanya jumlahnya cukup ya tetapi juga mikroorganismenya itu jelas ya jelas siapa ya karena kan kalau mikroorganismenya jelas nanti kita tidak bisa melihat dampak kesehatan dari mikroorganisme tersebut ya. Nah, kemudian ya probiotik sendiri ini saat ini diedarkan dalam berbagai bentuk produk ya. Kalau pagi ini kita membicarakan ya diabetes itu pada umumnya penelitian-penelitian yang digunakan ya digunakan untuk melihat ya atau membuktikan apakah probiotik ini dapat digunakan untuk membantu mengatasi diabetes. Ini bentuknya adalah suplemen ya, bukan dalam bentuk makanan. Ya. Ini kalau paper-paper yang kami baca itu seperti itu. Padahal ya di awal produk probiotik ini kan dalam bentuk suplemen ya dalam bentuk makanan ya makanan fermentasi terutama itu. Namun bakteri baik ini pun sekarang juga bisa diintegrasikan pada berbagai jenis makanan ya. Kami punya probiotik lokal, ini juga sudah kami integrasikan di dalam produk coklat ya. Ini juga sudah ada di pasaran dengan merek Jobio ya. Jadi memang bakterinya itu sudah kita teliti ya dengan perjalanan panjang ya seperti Dr. Sirota pada waktu itu ya. Itu juga meneliti strain Sirota dari Lactobacillus casei ini juga perjalanannya itu panjang. Ya. Nah, probiotik memang bisa juga digunakan sebagai drug, tetapi saat ini masih sangat sulit ya peredarannya, apalagi kalau di Indonesia ya paling dalam bentuk suplemen untuk membantu kesehatan tubuh ya. Ketentuan utama probiotik itu adalah tadi sudah saya sampaikan mikroorganismenya dalam kondisi hidup ya life cultures. Nah sekarang kan ini ya persepsi masyarakat ini kan sering kadang itu kurang tepat. Oh tapi tempe itu yang juga ada mikroorganismenya hidup itu apakah juga bisa disebut sebagai probiotik? Karena dalam tape itu kan ya mikroorganismenya hidup dan kita konsumsi hidup gitu ya. Namun di sini jelas bahwa ya tadi juga sudah saya sampaikan untuk disebut sebagai probiotik ini strain mikroorganisme perlu penelitian yang panjang ya. Jadi karakter mikroorganisme tersebut harus jelas. Karakteristik fisiologinya, fungsionalitinya termasuk di dalam teknologi proses. Apalagi kalau akan diintegrasikan di dalam makanan. Ya, jadi apakah probiotik ini tetap hidup?
Ya, apakah probiotik yang tadi kita masukkan dalam coklat itu juga tetap hidup? Ya, kalau bakterinya mati, ya produk tersebut tidak bisa disebut atau diklaim sebagai probiotik. Ya, ini persyaratan utama ya, persyaratan bakteri bisa dikategorikan sebagai probiotik. Ini yang utama adalah kemampuannya tumbuh di usus, karena harapannya bakteri tersebut akan berkembang biak di usus, kemudian ya menjaga stabilitas di sana. Kalau di sana banyak atau di usus itu banyak patogennya, ya ini bakteri baik yang kita konsumsi ini paling tidak bisa membunuh bakteri-bakteri patogen. Sehingga persyaratannya memang pemilihannya adalah kemampuan probiotik ini di dalam membunuh patogen. Berikutnya itu ya memang disebutkan juga supaya bakteri ini bisa berkolonisasi di usus, dia harus menempel begitu ya, menempel di usus, kemudian menghasilkan berbagai metabolit-metabolit yang menyehatkan. Contohnya itu short chain fatty acid. Nah, ini adalah tadi saya sampaikan mengenai makanan fermentasi, apakah juga dapat dikatakan sebagai probiotik. Makanan fermentasi bisa dikatakan sebagai makanan probiotik ini apabila memang dia mengandung strain mikroorganisme yang sudah diteliti sifat-sifatnya, karakternya cocok sebagai probiotik. Ya. Makanan fermentasi sendiri ya, seperti susu fermentasi, itu sebetulnya juga sudah memberikan manfaat kesehatan. Tetapi apabila susu itu difermentasi oleh bakteri probiotik, ya, itu kan susu fermentasi difermentasi oleh bakteri baik, ya, bakteri probiotik. Nah, berarti nanti ada dua manfaat dari susu fermentasinya itu sendiri, produk-produk hasil susu fermentasi, maupun dari probiotik, dalam hal ini strain Sirota yang akan tumbuh di usus. Oke, nah kemudian bagaimana ini mekanisme probiotik ini dalam menjaga kesehatan tubuh, ya. Ini ada di buku saya, ini saya tuliskan di sini ya, terutama ada 3 mekanisme. Yang pertama itu memberikan proteksi di saliran usus ya, di sel epitel, karena kalau sel epitel itu sehat ya, banyak bakteri baik yang ada di sana, patogen tidak gampang untuk menyerang. Kemudian juga dapat digunakan untuk ya meningkatkan sistem imun, karena kita juga tahu bahwa sistem imun ini banyak berada di saluran cerna ya. Nah, kemudian yang berikutnya ternyata bakteri-bakteri baik ini pun juga dapat mensintesa berbagai komponen-komponen yang penting untuk tubuh kita, ya, khususnya ya short chain fatty acid. Ya, jadi ini adalah 3 hal utama. Nah, berikutnya ini ada berbagai istilah, ya, ada parabiotik, ada postbiotik. Ya, kalau parabiotik itu selnya yang tadi hidup itu dimatikan ya, atau sering kita sebut sebagai heat kill probiotik ya. Kemudian juga postbiotik. Kalau postbiotik ini yang diambil adalah metabolit-metabolitnya. Ya, ini juga membawa manfaat kesehatan. Namun sampai dengan saat ini produk-produk yang berkategori parabiotik atau postbiotik ini memang ya masih belum ada. Tetapi kalau penelitian ini memang sudah banyak.
Ya, jadi probiotik itu bakteri harus hidup di usus ya. Kalau parabiotik ini bisa saja bakterinya itu memang yang dikonsumsi adalah bakteri yang mati. Kalau postbiotik itu yang dikonsumsi adalah metabolit-metabolit yang tadi dihasilkan oleh probiotik. Nah, sekarang bagaimana dengan gut microbiota? Ini bahwa ya berbagai ya makhluk itu ada di tubuh kita ya. Jadi kita tidak bisa mengklaim kita sebagai suatu individu. Ternyata kita ini adalah superorganism. Karena apa? Karena di samping kita sebagai individu ada triliunan mikroorganisme yang ada di tubuh kita, terutama ada di usus ya, walaupun ya di mana-mana itu ada, di kulit itu juga tidak kalah banyaknya ya, tetapi yang paling banyak itu adalah di usus ya. Tadi juga disampaikan bahwa terjadi perubahan komposisi mikroorganisme. Ya, di sini ada gambar. Waktu bayi, waktu 2 sampai dengan 2 tahun, itu mikroorganismenya yang ada di usus sangat dipengaruhi oleh cara bayi itu menerima ASI. Ya, jadi kalau bayinya itu fully ASI, ya nanti ususnya dihuni oleh bakteri-bakteri yang terutama bakteri baik. Ya. Kemudian anak-anak dewasa, nah ini kalau sudah anak-anak menuju dewasa yang pola makan kita itu ya hampir mirip-mirip begitu ya. Ini memang komposisi gut microbiota itu adalah stabil ya. Tapi setelah lansia itu terjadi ya gejolak kembali. Karena lansia ini kan sudah kesulitan ya, seperti saya ini mungkin tidak lagi bisa mengunyah dengan maksimal ya, sehingga jenis makanan juga sudah mulai kita pilih-pilih begitu ya, sehingga memang terjadi perubahan komposisi gut microbiota. Kenapa saya menyampaikan demikian? Karena memang itu hasil penelitian yang kami lakukan ya. Kami mempunyai tim ini se-Asia ya yang dipimpin oleh teman kami dari Kyushu University untuk melakukan penelitian ya terkait gut microbiota ya yang ada di Asia, dan kami sendiri mengembangkan untuk gut microbiota yang ada di Indonesia. Nah, kemudian bagaimana ini dengan enterotype atau dominasi bakteri-bakteri orang Indonesia? Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Dana ya. Nah, orang Indonesia yang sangat ya atau pola makannya itu kebanyakan adalah karbohidrat nabati, sehingga enterotype kita pun ini ya atau bakteri yang spesifik di usus kita itu juga beda dengan kelompok ya, misalnya Jepang, Cina itu mereka kan konsumsi atau dietnya itu tinggi protein hewani ya. Jadi di Asia ini kalau Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand itu yang memiliki pola konsumsi karbohidrat nabati tinggi, ini kita memiliki enterotype Prevotella atau Prevotella itu lebih dominan ya. Ini beda dengan kelompok yang Jepang, Cina dan sebagainya, ini yang memang konsumsi protein hewaninya itu tinggi ya. Nah, ini memang mereka itu memiliki enterotype-nya itu Bacteroides. Ya, jadi ada dua ya, ditinjau dari pola makan. Western diet itu juga banyak ke Bacteroides enterotype. Nah, yang ingin kita kembangkan sekarang itu adalah apakah pola makan ini nanti juga terkait dengan penyakit-penyakit yang akan kita miliki. Oke. Nah, ternyata memang beberapa penderita di sini seperti ya metabolic disorder termasuk diabetes tipe 2, kemudian NAFLD ya fatty liver,
terus kemudian juga mental disorder itu pada umumnya ya terjadi dysbiosis. Artinya apa? Artinya bahwa komposisi mikroorganisme yang ada di usus ini memang cenderung tidak normal. Ya, jadi kita menyebutkannya itu dysbiosis. Ya. Jadi dysbiosis terjadi pada kondisi-kondisi yang memang tidak normal. Ya. Terutama memang ya gastrointestinal disorder ya, beberapa penyakit di sini ya seperti kanker kolon itu juga diperkirakan dikarenakan atau diinduksi oleh adanya dysbiosis. Ya. Nah, karena terjadi dysbiosis ini, ya ini contohnya seperti ini ya, sebentar. Contoh ini data yang kami miliki ya, ternyata memang pada penderita diabetes di sini ya ini ya didukung oleh konsumsi karbohidrat yang berlebih dan kemudian tinggi kelompok Rominococcaceae dan Bacteroides. Nanti Bacteroides ini juga akan kita bahas sendiri ya. Nah, di lain pihak untuk mereka yang obes ini ternyata memang Rhomboustia ini dominan ya. Jadi ini bagaimana kita mengkoneksikan antara pola makan, kemudian diabetes dan juga obes itu dengan mikrobiota yang ada di usus. Nah, oleh karena itu ya ada pemikiran ya ini para peneliti kalau terjadi dysbiosis atau kekacauan komposisi mikroorganisme yang ada di usus, bagaimana dengan peran probiotik? Nah, ini kan walaupun probiotik itu dulu ditemukan terlebih dahulu, tapi baru kemudian hari diketahui bahwa probiotik ini juga merupakan salah satu upaya untuk menormalkan kondisi gut microbiota yang mengalami dysbiosis. Nah, sehingga probiotik ini banyak masuk ya, atau manfaatnya itu banyak dipelajari untuk berbagai kondisi yang itu tadi ya, kondisi kesehatan yang tidak baik ya, seperti mental disorder, kemudian juga obesitas, termasuk hari ini kita membicarakan diabetes. Penelitian kami berikut ini juga akan menuju ke fatty liver ya. Jadi seperti itu. Ini karena apa? Karena peran probiotik itu adalah kembali atau menjaga keseimbangan gut microbiota. Kalau kondisinya dysbiosis ya berarti mengembalikan komposisi menjadi ke komposisi yang seimbang. Begitu. Ini peran utama probiotik. Sekarang ini bagaimana dysbiosis ini terkait dengan diabetes ya. Ternyata pada kondisi dysbiosis, ya ini vice versa ya, diabetes dulu atau dysbiosis dulu ya, tapi yang penting ini adalah karena pola makan yang kurang sehat itu bisa ya seperti itu. Nah, pada kondisi dysbiosis, namanya juga dysbiosis ya, apalagi kalau yang bakteri-bakteri gram negatif ini dominan, ini akan menyebabkan gangguan sel epitel ya, sehingga di sini disampaikan ya kalau sudah ada gangguan ya kemudian permeabilitasnya juga mengalami kerusakan. Nah, ini patogen juga bisa menyeberang sampai ke darah ya. Nah, kemudian berikutnya ternyata ya atau yang tadi disebut sebagai mekanisme inflamasi. Nah, berikutnya itu adalah mekanisme short chain fatty acid. Karena apa? Karena ternyata dalam kondisi dysbiosis ini short chain fatty acid-nya itu adalah rendah. Nah, berikutnya itu mekanisme asam empedu ya. Nah, ini juga didukung oleh penelitian kami ini bagaimana ini mekanisme asam empedu. Nah, ini adalah penelitian kami dengan mengambil beberapa responden ya diabetes dari Yogyakarta pada kondisi sehat ya. Ini
pada kondisi sehat, bile acid yang terkonjugasi ini akan kembali ke liver, tetapi juga sebagian ya. Sebagian ini akan digunakan untuk membantu atau menjaga homeostatis glukosa ya. Namun pada kondisi diabetes ini bile acid yang tidak terkonjugasi ya, ini terjadi karena diabetes itu terjadi dysbiosis ya. Ternyata ya bile acid yang tidak terkonjugasi ini dikonsumsi oleh Bacteroides fragilis. Karena pada kondisi diabetes Bacteroides fragilis ini jumlahnya meningkat dan diperkirakan dia mampu mengonsumsi ini tadi ya bile acid yang terkonjugasi. Akibatnya apa? Terganggulah homeostatis glukosa ya, sehingga yaitu tadi terjadi resistensi insulin dan sebagainya ya. Walaupun kalau diberi obat ya metformin ini nanti juga terjadi penurunan Bacteroides fragilis ya. Jadi ini salah satu paper yang di kami ini menyebutkan ya memang betul pada kondisi diabetes ini terjadi dysbiosis, sehingga memang diperkirakan probiotik ini ya dapat membantu untuk menekan bakteri-bakteri yang mendadak jumlahnya meningkat ya. Apalagi kalau bakteri tersebut bakteri yang tidak atau kurang membawa manfaat ya. Nah, ini beberapa contoh ya pada kondisi dysbiosis ini memang terjadi peningkatan bakteri-bakteri yang diperkirakan itu tidak membawa manfaat kesehatan. Termasuk proteobakteria. Proteobakteria ini bakteri proteolitik ya yang produk-produknya ya itu juga bisa menstimulasi terjadinya kanker kolon ya. Nah, kemudian ini oleh karena itu ya ini memang perlu diatur ya. Jadi yang biru itu high fiber, tadi memang fiber itu banyak membawa manfaat kesehatan. Nah, ini juga begitu ya. Kondisi yang merah ini adalah kondisi terjadinya kekacauan di usus kita yang nanti mengarah pada suatu penyakit. Nah, kalau bisa kan kita menjaga kondisi usus kita ini di yang warna hijau biru ini. Nah, warna hijau biru ini memang terutama ya di sini disampaikan adanya dietary fiber intake ya. Konsumsi serat. Tadi sudah disampaikan juga manfaat serat. Termasuk di sini adalah probiotik intake. Karena dengan probiotik intake bisa kita lihat di sini produksi short chain fatty acid-nya meningkat ya, kemudian antioksidannya meningkat, komponen-komponen toksin menurun ya, malah juga bisa memperbaiki metabolisme lipid ya. Terus kemudian mengurangi terjadinya inflamasi. Di sini juga dapat meningkatkan ini sensitivitas insulin ya dan risiko ya, mengurangi risiko terjadinya infeksi. Ingat bahwa tadi probiotik itu pertama kali saat diseleksi itu adalah kemampuannya membunuh bakteri patogen ya melalui zat antimikrobia yang dihasilkan. Jadi bakteri itu mendapat sertifikat probiotik itu ya screeningnya itu ketat ya, screeningnya ketat. Digunakan untuk apa? Ya, kenapa kok screeningnya ketat? Ya agar probiotik itu nantinya memang dapat membawa manfaat kesehatan pada saat dikonsumsi dan hidup di usus. Nah, bagaimana ya manfaat probiotik untuk diabetes? Ini yang akan kita bahas ya. Saya kumpulkan data-data dari review ya. Mari kita lihat ya. Kok bisa
probiotik ini mengatasi diabetes? Ya, paling tidak yang pertama itu adalah kondisi dysbiosis ini dikembalikan menjadi normobiosis. Nah, berikutnya itu probiotik ya yang tumbuh di usus itu dapat memproduksi short chain fatty acid. Di sini disebutkan short chain fatty acid ini juga dapat membantu ya meningkatkan insulin resistensi ya. Terus kemudian juga di sini kecuali short chain fatty acid, ini ternyata juga beberapa probiotik ini diketahui menghasilkan biopeptide. Ya. Di sini kita lihat ya, biopeptide ini dapat menghambat beberapa enzim ya, tadi sudah disampaikan ya, kalau kita itu makan gulanya itu gula yang kompleks ya, karbohidrat kompleks, ini kan kemudian glikemik kan juga rendah ya. Nah, di sini juga diketahui probiotik ini dapat digunakan juga untuk mengontrol glikemik ini ya, sehingga sensitivitas insulin itu meningkat ya dan sebagainya. Nah, ini ternyata memang ini baru teori-teori ya. Jadi biasa peneliti ini kalau memang hasil positif kan dibuat berbagai teori ya. Nah, kami sendiri saat ini juga sedang melakukan penelitian, memang short chain fatty acid ini juga meningkat pada responden-responden yang diberi probiotik ya. Jadi ini kan paling tidak sebagai salah satu mekanisme ya, kalau short chain fatty acid itu lebih banyak ada di usus kita, ini kan nanti dapat digunakan untuk menyehatkan usus ya, kira-kira itu demikian. Nah, ini adalah review ya tahun 2017 ya, review 2017 ini masih belum banyak, ini yang direview itu baru 6 paper, memang kelihatannya dapat membantu memperbaiki HbA1c dan insulin puasa ini konsumsinya cukup lama ya, 12 minggu ya, dibandingkan dengan yang hasilnya itu belum mantap ya. Nah, bagaimana di 2020 ini kan peneliti mereview lagi penelitian-penelitian yang sudah ada, lumayan ya, dapat 32 RCT ya, 32 RCT. Nah, ini review ini dipublikasikan di Nature ya. Nature itu memang jurnal yang terpercaya ya. Artinya apa? Kalau bisa publikasinya itu masuk Nature itu ya memang baik review atau penelitiannya itu memang dilakukan ya kecuali penelitian baru itu memang ya penelitiannya tuh layak begitu ya, layak dipercaya gitu ya. Ini ternyata hasilnya ini suplementasi probiotik bermanfaat ya pada diabetes tipe 2. Ini datanya juga ada ya, dari 24 studi, kalau membawa manfaat itu di sini ya ke kiri ini bisa jelas, apalagi kalau konsumsinya itu adalah jangka panjang ya, 3 bulan dan sebagainya. Ini memang nampaknya itu kelihatan ya peran probiotik di dalam mengatasi diabetes ya. Jadi ini jelas bahwa di sini ada garis merah ya yang menunjukkan ya hasil yang positif ya pada penurunan fasting plasma glukosa ya, sehingga di sini disebutkan terutama yang 12 minggu ya, berarti 4 bulan ini memang penurunan fasting glukosanya itu lebih nyata ya. Jadi ini adalah ya review di tahun 20 ya dan dipublikasikan di jurnal Nature ya. Jadi saya kira ini positif lah ya, kalau saya ditanya bagaimana ini probiotik kaitannya di dalam membantu diabetes type 2 ya, tipe 2 gitu ya. Oke ya, positif ya, ini sudah lebih banyak lagi studinya ya. Nah, ini ternyata
pada kondisi diabetes yang tadi terjadi dysbiosis, ada inflamasi ya, itu juga diperkirakan kalau di sini ada ini translokasi ya, bakteri-bakteri yang menyeberang ke sel epitel gitu ya. Bakteri-bakteri yang ditemukan dalam darah itu ada Clostridium cocoides, ada Clostridium leptum, atau Pobium ya, atau Pobium bacteroides fragilis tadi ya, yang dapat meningkatkan atau mensintesa bile acid tadi ya, yang terkonjugasi ini tadi. Kemudian ada Prevotella, Streptococcus dan lain-lainnya, ini ditemukan di darah. Penelitian ini dilakukan di Jepang. Namun ya, kalau penderita diabetes ini ya mengonsumsi ya susu fermentasi probiotik ya, Sirota, ini produk Yakult ini, ternyata kasus translokasi bakteri atau kemampuan bakteri yang menyeberang ke sel epitel itu dapat ditekan. Ya, artinya apa? Bakteri-bakteri ini jumlahnya yang ada dalam darah itu jauh lebih rendah ya, significant different. Nah, ini artinya apa? Bahwa probiotik di sini dapat menjaga sel epitel ya, sehingga sel epitel itu tadi sudah saya sampaikan ya, integritasnya tinggi ya, tidak rusak ya. Kalau rusak kan terus kemudian patogen itu bisa menyeberang sampai darah ya, bukan patogen, bakteri-bakteri lain juga bisa menyeberang sampai ke darah. Nah, ini di sini disampaikan bahwa ternyata sirotastrin ini dapat ya melindungi sel epitel ya. Oke. Nah, berikutnya ini yang sudah menuju pada gestasional diabetes mellitus. Review di 2009 ya, review di 2009 yang melibatkan 6 randomized control trial dengan 830 pasien. Ini memang ya di sini kalau dibaca ini ya, kesimpulannya itu probiotik ya. Jadi suplementasi probiotik ini ternyata memang secara signifikan dapat mengurangi insulin resistensi dan juga fasting serum insulin ya. Tetapi memang di sini ya but had no substantial influence on fasting plasma glucose and also gestational age and gestational weight ya. Jadi ini di 2019 ya. Oke, nah berikutnya di 2020 sekali lagi saya selalu menyampaikan ini scientific report ya. Nature ini memang jurnal yang terpercaya ini ya, sangat terpercaya ini. Dia kalau tadi baru 6 ya, sekarang dia sudah 16 studi ini yang digunakan untuk meta analysis ya, untuk meta analysis. Nah, bagaimana kesimpulannya dari 15 studi ini ya, konsumsi probiotik pada wanita-wanita yang hamil ya, memang ini jenis probiotiknya ya berbagai macam. Kalau jumlahnya itu berkisar antara ya 10 pangkat 8, 10 pangkat 9, kemudian konsumsinya itu ada beberapa minggu ya, tidak seragam ya. Namun yang dapat digunakan atau diambil kesimpulan di dalam paper ini bahwa ya probiotic supplementation may improve glucose metabolism in pregnant women with GDM ya. Jadi ternyata probiotik ini dapat membantu metabolisme glukosa pada ibu-ibu yang ini tadi hamil dalam kondisi gestasional ini ya. Jadi seperti itu. Ini walaupun memang disebutkan ya biasa ya, para peneliti yang melakukan review itu mesti selalu memberikan rekomendasi ya, more RCT studies ya, larger group ya, dengan jumlah yang lebih banyak ya. Namun dengan judul, kalau sekarang itu publikasi kan
hasil positif itu sudah harus dimasukkan di dalam judul ya. Jadi kalau dari review itu memang hasilnya positif ya, ini sudah harus dimasukkan di dalam judul. Jadi judul itu langsung menyebutkan, nah ini seperti judul yang kita lihat di sini ya, improvement of glucose metabolism in pregnant women through probiotic supplementation depend on gestational diabetes status. Ya, jadi ya saya yakin bahwa memang probiotik ini dapat membantu ya mengatasi atau dapat membantu untuk memperbaiki metabolisme glukosa pada ibu-ibu hamil dalam kondisi diabetes. Dan kemudian ya yang dapat kami sampaikan ini adalah yaitu tadi probiotik dapat membantu dalam penata laksanaan diabetes tipe 2 gestasional ya. Sekali lagi saya sampaikan di sini stresnya itu adalah membantu.